bersama kami dalam edisi Berita Malam. Saya Raka Junaidi dan berikut ada informasi terkini yang perlu Anda ketahui. Isu buzzer politik kembali mencuat ke permukaan dalam beberapa bulan terakhir. Media sosial semakin ramai dengan debat dan politik yang tampaknya terpolarisasi. Dan banyak menduga bahwa fenomena ini tidak lepas dari buzzer politik. Buzzer seringkali tidak terlihat di balik layar, bekerja untuk mempengaruhi opini publik dengan cara mengirimkan pesan-pesan politik dan yang terstruktur dan terkadang tidak transparan. Menurut sejumlah pakar komunikasi, buzzer politik ini bekerja dengan memanfaatkan platform media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Mereka membuat konten yang bisa menyudutkan pihak lawan dan memperkuat citra positif suatu calon atau partai tertentu. Tak jarang, mereka menggunakan teknik-teknik manipulatif seperti menyebar hoaks dan misinformasi untuk memperkeruh situasi politik. Yang pasti, keberadaan buzzer politik telah mengubah landscape dunia maya dan memberi dampak besar terhadap cara kita mengkonsumsi informasi politik. Menyikapi hal ini, pihak berwenang juga diminta untuk lebih proaktif dalam mengatur penggunaan media sosial agar tidak ada disalahgunakan untuk kepentingan politik semata. Baik, demikian laporan berita malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Raka dipanggil Bu Anita ke ruangannya segera ya. Oke, thanks ya. Raka, sampai kapan kita harus menunggu dia terus untuk membawakan berita eksklusif itu? Saya ini sudah ditekan oleh atasan untuk mengungkapkan para buzzer tersebut. Saya tadi sudah mengirimkan pesan tes ke dia untuk segera menyelesaikan isinya. Dalam minggu ini, saya harap tim kamu bisa membawa berita eksklusif tersebut. Ya Bu, kalau begitu saya permisi terlebih dahulu. Oke, ya. Oke teman-teman, jadi kita punya tugas besar untuk menaikkan citra calon pasangan kita dan tentunya dengan menjatuhkan lawan. Malam ini kita fokus untuk penyebaran di Twitter dan TikTok. Baik, saya sudah siapkan beberapa daftar tagar dan beberapa akun yang dapat kita serang di media sosial TikTok dan TikTok. Bagus, biasanya jika kita serang satu akun dengan banyak komentar yang negatif, orang lain akan ikutan efek balas salju. Bukannya itu namanya penyebaran informasi palsu? Aduh, Eva, ini tuh bukan menyebarkan informasi palsu ya. Kita itu bertugas untuk menggiring opini publik agar beralih ke calon kita, bukan menyebarkan hoax, oke? Nah, betul itu. Kita dibayar untuk melakukan pekerjaan ini, jadi kita harus melakukan yang terbaik untuk kemenangan calon kita. Lihat ini 10 menit kemudian banyak banget retweetnya, ya ampun. Kalau gini terus aku pastiin lawan kita pasti akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Kalau begini terus, aku yakin calon kita akan menang dan jasa kita akan terus dipakai. Tapi bagaimana jika kita ketahuan sebelum sukses besar? Apanya? Tidak mungkin lah. Lagian jika kita ketahuan, tenang saja. Beliau pasti akan membantu kita. Wah, politik ini memang sungguh seperti medan perang ya, Kak. Hei, kalian lihat tidak tweet yang semalam? Aku benar-benar tidak menyangka kandidat seperti itu. Lihat juga, tapi aku tidak percaya sama itu, El, karena menurut aku itu adalah ulangnya para buzzer politik untuk mengiring opini kita. Haduh, please deh Zahra, emang kamu gak lihat apa? Banyak fakta-faktanya juga. Jadi kamu masih gak percaya? Elsa, bukan aku nggak percaya sama fakta, tapi sebuah fakta itu belum tentu benar. Apalagi tidak ada media dan jurnalis resmi yang membagikan hal-hal tersebut. Oh, no. Ampun deh Zahra. Kayaknya aku udah gak percaya lagi sama kandidat itu. Kayaknya aku pindah haluan aja. Iya, El, itu hak kamu buat memilih apa yang kamu pilih. Tapi perlu kamu ketahui bahwa orang-orang yang nggak percaya dan mencari sebuah kebenaran akan terjerumus dalam ekspektasinya sendiri. Kak Citra, gawat, ada akun dari media TVCS yang menyebarkan bukti bahwa tim buzzer bayaran yang memanipulasi opini. Apa? Siapa yang berani memberitakan ini? Di antara kita pasti ada penyusup. Siapa? Tenang dahulu Kak, kita bisa buat isu seolah-olah ini merupakan fitnah dari lawan. Kalian berdua tuh udah keterlaluan ya. Kalian tuh udah ketahuan, jadi lebih baik kalian tuh menyerahkan diri aja kepada
polisi. Kenapa? Karena semua rekaman dan semua bukti-bukti kalian menjadi buzzer politik itu sudah saya simpan di sini. Oh benar, saya penyusup itu dan saya yang melaporkan kalian berdua. Satu lagi, kita mau kenalan kan? Kenalin, saya Nadia Kalista, wartawan dari TV CS. Hah, dari kamu penyusupnya? Selamat malam pemirsa, kembali lagi dengan saya Raka Junaidi mengenai berita utama kita pada hari ini yang datang dari dunia politik. Baik, langsung saja kita sambungkan pada rekan saya di lapangan yaitu Nadia Kalista. Ya, Nadia, bagaimana situasi pada saat ini dengan penangkapan buzzer politik bersama dengan polisi? Baik, terima kasih. Saya Nadia Kalista. Di sini saya telah berada di lokasi penangkapan buzzer-buzzer politik yang telah meresahkan masyarakat belakangan ini. Diketahui bahwa buzzer-buzzer politik ini telah meresahkan beberapa waktu saat pemilu lalu yang menyebarkan info-info yang tidak karuan. Apakah ada pihak politik yang terlibat dalam kasus ini? Saat ini media dan kepolisian bekerja sama untuk tidak mempublish kasus ini dikarenakan banyak sekali pejabat-pejabat politik dan partai politik yang terjerat kasus ini. Untuk itu, kepolisian berjanji kepada masyarakat untuk mengusut kasus sampai tuntas. Tiga, sanksi yang ditimpakan kepada buzzer politik ini dapat menjadi hukuman yang lebih berat lagi. Untuk itu, masyarakat saya minta untuk mengawal terus kasus ini sampai tuntas sampai tidak ada lagi buzzer politik di Indonesia. Dicatat bahwa fenomena buzzer politik ini dapat merusak integritas pemilu dan demokrasi kita, terutama dengan penyebaran informasi yang tidak jelas kebenarannya. Kami akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dan memberikan informasi terbaru kepada Anda terkait penangkapan ini dalam laporan selanjutnya. Demikian laporan kami mengenai penangkapan buzzer politik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada berita di kemudian hari. Sudah lihat berita di TVCS? Ternyata memang benar loh, isu-isu itu dari buzzer politik. Ya deh, iya, tahu Zahra. Kali ini aku nggak akan percaya lagi sama berita-berita di media sosial itu sebelum ada artikel dan berita yang resmi. Oke?